Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Poyrorejo dalam ASP Channel. Berbahagia sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam cerdas. Malam hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk kembali ya dalam pola pemikiran berkaitan dengan korupsi BTS yang salah satunya melibatkan mantan Menkominfo ya, Johnny G. Plate. Ya. Nah tentu ini menjadi menarik. Pertama karena korupsinya itu sangat besar, ya di atas 8 triliun, ya bukan miliar tetapi triliun. Nah kemudian berbicara tentang korupsi, kita tahu korupsi itu tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti ada pihak-pihak lain yang menyertainya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU itu tidak muncul nama-nama yang dimana di dalam dokumen itu dalam dokumen itu ada. Nah, tentu ini menjadi bahan ya pertanyaan oleh semua pihak. Ya, jangan sampai kemudian hukum itu menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kita ingat bahwa semuanya sama di mata hukum. Tapi kita lihat apakah persoalan ini adalah persoalan politik atau persoalan hukum. Kalau persoalan politik maka tidak ada pengecualian. Tetapi kalau masuk pada ranah politik kita nggak bisa diskusi lagi di sini kan gitu kan. Dilansir dari Republika, nama-nama yang muncul dalam dakwaan Irwan Hermawan di kasus korupsi proyek BTS, ya, nih ya, republika.co.id, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan didakwa merugikan negara 8 triliun, wow luar biasa, dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ya, ada 5, paket 5. Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Irwan dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Agung Kejagung dalam sidang pembacaan surat dakwaan Irwan pada hari Selasa 4 Juli 2023. Dakwaan itu turut mencantumkan sejumlah orang yang menikmati uang dari Irwan. Ini ada juga sidang, baca juga sidang dakwaan kasus korupsi proyek BTS. Kita nggak ke sana ya. Berdasarkan pemeriksaan Irwan kepada penyidik Kejagung yang dokumennya beredar di kalangan wartawan, sebelumnya terungkap aliran dana korupsi kasus BTS selain untuk menyuap terkait pemenangan tender, dana itu juga untuk menutupi agar kasus korupsi tak diproses hukum. Aduh luar biasa ini. Agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Artinya muncul bahwa ini untuk menutupi perkara ini agar tidak muncul di permukaan. Why? Siapa? Ya. Kalau kemudian berbicara kepada penegak hukum, ya tentu apakah di sini yang dimaksudkan? Kita tidak tahu ya, sekali lagi ya, teman, apakah ini kemudian di KPK, apakah di kepolisian, apakah di kejaksaan? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas menurut berita Republika itu salah satunya adalah untuk menutupi agar kasus ini ya. Dana itu juga untuk menutupi agar kasus korupsi tak diproses hukum. Artinya apa? Luar biasa sekali. Ini terjadi. Artinya apa? Bahwa kejahatan itu masif. Ya, kejahatan ini sangat terstruktur. Tidak berdiri sendiri. Direncanakan. Dan banyak sekali yang terlibat. Sampai seperti itu. Ya. Irwan mengklaim tak menikmati penerimaan 243 miliar dalam kasus BTS sebab Irwan diperintah terdakwa Anang Ahmad Latif atau AAL untuk mengalirkan uang tersebut
ke 11 penerima. Ini ke 11 penerima ya. 11 pihak yang tersebut pertama, kata Irwan, pemberian kepada yang dia sebut sebagai staf menteri senilai 10 miliar. Oh, luar biasa. Tak ada penjelasan tentang siapa staf menteri yang dimaksud tersebut. Akan tetapi Irwan mengaku pemberian uang tersebut dilakukan periode sejak April 2021 sampai Oktober 2022. Ya, artinya ini dipergunakan untuk pesta pora. Uang negara, uang hasil keringat ya dari masyarakat yang dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat, tetapi kemudian hanya dikemplang untuk seperti ini. Ya kan? Ya, ini kan tikus-tikus yang luar biasa ini menggerogoti APBN seperti ini. Irwan juga memberikan uang 3 miliar kepada anak natif pada Desember 2021. Pada pertengahan 2022, kata Irwan mengungkapkan, ia memberikan uang 2,3 miliar ke Ferlandi Mirza dan Elvano Hatorangan selaku PPK, pejabat pembuat komitmen ya, PPK Bakti dan Pokja Bakti. Ini ada baca juga kata pengacara kerugian negara tak valid karena proyek BTS 4G berlanjut. Pada Maret dan Agustus 2022, Irwan mengaku memberikan uang sebesar 1,7 miliar kepada Latifah Hanum atau LH alias Lulu. LH alias Lulu diketahui sebagai Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk pemerintah di Bakti Kemenkominfo, yang juga disebut sebagai orang di lingkaran utama terdakwa ex-Menkominfo Johnny Plate. Pemberian uang selanjutnya 70 miliar. Aduh, nggak ada nilai yang kecil, hampir semuanya miliar. Pemberian uang selanjutnya 70 miliar rupiah yang dilakukan Irwan kepada Nistra. Tak ada penjelasan dalam dokumen pemeriksaan Irwan tentang siapa itu Nistra. Tetapi disebutkan pemberian uang tersebut dilakukan pada Desember 2021 dan pertengahan 2022. Juga ini memberikan tetapi tidak tahu, tetapi diberikan. Berarti atas perintah. Nah, perintah siapa ini? Pertanyaan besarnya kan seperti itu. Pada pertengahan 2022, Irwan juga menyerahkan uang kepada seorang bernama Eri sebesar 10 miliar. Dalam dokumen tersebut, nama Eri diberikan dalam tanda kurung Pertamina. Tuh, kemana-mana ini. Sampai dalam kurung Pertamina. Apa korelasinya Pertamina kemudian dengan proyek BTS ini? Pemberian terbesar yang Irwan lakukan senilai 75 miliar kepada 2 orang atas nama Windu dan Setio. Pemberian tersebut dilakukan periode Agustus sampai Oktober 2022. Iya. Jadi uang itu ya dari 10 triliun hanya dipergunakan 2 sekian triliun. 8 triliun itu dipergunakan untuk pesta pora saja, bagi-bagi berkat saja kan. Pada Agustus 2022, Irwan juga memberikan uang senilai 15 miliar kepada seorang bernama Edward Hutahain pada November sampai Desember 2022. Irwan secara berkala memberikan uang senilai 27 miliar ya kepada Dito Aryo Tejo yang diyakini saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ya, atau Menpora ya. Dan kita kemarin juga membaca bahwa Menpora yang baru ini juga dipanggil oleh Kejaksaan Agung ya. Selanjutnya pada Juni sampai Oktober 2022, Irwan memberikan uang 4 miliar kepada Walberto Suisang. Walberto Suisang ini mengacu pada dakwaan para terdakwa adalah perantara setoran-setoran uang yang ditujukan kepada Menteri Johnny Plate. Selanjutnya pada pertengahan 2022, Irwan memberikan uang 40 miliar kepada seorang bernama Sadikin
luar biasa. Jadi uang ini dibagi-bagi, ya, uang negara, uang yang harusnya diberikan untuk kemakmuran masyarakat dibagi-bagi begitu saja. Dan ini menjadi ngeri-ngeri sedap. Apakah ini hanya terjadi di sini atau terjadi di tempat yang lain, kan itu kan? Nah, lantas bagaimana aliran dana tutupi kasus tersebut menurut surat dakwaan JPU yang dibacakan pada Selasa 4 Juli 2023? Nah, pertama, orang yang disebut sebagai staf menteri tak muncul dalam dakwaan, ya. Pertama, orang yang disebut sebagai staf menteri tak muncul dalam dakwaan. Kedua, AAL disebut menggelapkan uang haram senilai 5 miliar yang didapat dari proyek tersebut. Nah, ini. Ketiga, dakwaan memang memuat Ferlandi Mirza dan Elvano Hatorangan. Untuk Ferlandi Mirza menerima 300 juta dari uang yang diterima tersebut, kemudian Ferlandi Mirza menggabungkan dengan uang dari penghasilan lainnya, kemudian dipergunakan untuk membayar pembelian mobil BMW XS pada bulan Maret 2022 dengan harga 710 juta. Jangan foya-foya ini. Selanjutnya terdakwa Irwan Hermawan juga mendistribusikan uang tersebut kepada Elvano Hatorangan sebesar 2.400.000 rupiah. Uang yang diterima tersebut kemudian dipergunakan oleh Elvano Hatorangan untuk membeli rumah, membeli sepeda motor, membeli sepeda motor Tram, membeli sepeda motor Ducati, Scrambler, dan membeli mobil HRV, ujar jaksa penuntut umum. Keempat, nama Latifah Hanum terkuat sebagai staf Johnny G. Plate saat menjabat Menkominfo. Dalam dakwaan, Irwan memberikan fasilitas kepada Johnny G. Plate berupa pembayaran untuk sewa hotel dan biaya operasional dalam perjalanan bersama tim selama melakukan perjalanan dinas di luar negeri, diantaranya untuk perjalanan dinas ke Barcelona sebesar 621 juta melalui stafnya bernama Latifah Hanum alias Lulu, ditransfer ke rekening travel Manggala dan pembayaran hotel di Zurich sebesar sebesar 755 juta 965.000 rupiah. Nama terakhir yang muncul dalam dakwaan seperti di dokumen pemeriksaan Irwan adalah Walbertus Wisang sekitar 2022. Wisang menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan. Jumlah ini sesuai dengan dokumen pemeriksaan. Dengan rincian masing-masing penerima sebesar 1 miliar yang dibungkus kardus diberikan melalui Windy Purnama kepada Walbertus Natalis Wisang, ya, atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Walbertus Natalis Wisang kepada Johnny Gerard Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi Johnny G. Plate di Jalan Bangu 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja Johnny G. Plate di kantor Kemkominfo, ucap jaksa penuntut umum. Sedangkan nama Nista, Eri Windu, dan Setio Edward Hutahian dan Menpora Dito Aryo Tejo tak muncul dalam dakwaan, padahal mereka disebutkan dalam dokumen pemeriksaan Irwan menerima uang variasi dari 10 hingga 70 miliar per orang dengan tujuan menutupi perkara. Kita tidak tahu peran mereka semuanya itu, dari Nistia, Eri Windu, Setio Edward Hutapea, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kita tidak tahu peran mereka itu apa dalam perkara ini tentunya, ya. Nah, tetapi yang jelas menjadi sesuatu yang sangat aneh ketika kemudian dalam dakwaan itu tidak muncul, menguap kemana, kan gitu. Ini justru menjadi satu pertanyaan karena mereka menerima suap, ya, dan di situ disebutkan bahwa mereka itu
untuk menutupi. Jadi kalau di sini untuk kita nggak tahu. Sini kan per orang dengan tujuan menutupi perkara. Kita juga tidak tahu juga kenapa ini. Karena kalau berbicara tentang perkara itu kan hanya ada institusi Polri, institusi kejaksaan, institusi KPK, ya kan? Nah, tetapi di sini apa peran nama Nisra Eri Windu, Setio Edward Hutapea dan Menpora Dito dalam perkara ini? Kita tidak tahu, ya. Tetapi kita harapkan bagaimana mungkin orang yang menerima suap, ya kan, yang memberikan suap dan yang menerima sama saja terkena hukuman. Ya kan? Diketahui Irwan Hermawan didakwa merugikan negara 8 triliun dalam proyek penyelidikan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020. Irwan dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan korupsi dan tindak pencucian uang. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jaksa Agung dalam sidang pembacaan dakwaan Irwan pada Selasa 4 Juli. Atas perbuatan Irwan Hermawan didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, jadi artinya sudah jelas sekali ya. Di situ juga disampaikan bahwa junto pasal 55, pasal 55 itu adalah turut serta. Kenapa ada pasal junto pasal 55 turut serta? Karena ada aktor utama, tetapi pasti ada aktor pembantu. Ya. Dan juga ada pasukan hore-hore semuanya kan itu. Dan tentu bahwa ada pemain-pemain figuran lah kan itu, pemain-pemain figuran yang ya tetapi jelas sekali di situ tidak ada nilai yang kecil, hampir semuanya miliar semuanya. Negara dirugikan hingga kurang lebih 8 triliun. Ini fantastis dari satu perkara saja. Dan kita juga tidak tahu ada berapa perkara-perkara selanjutnya. Sehingga saya teringat dengan Wangsit Joyoboyo itu. Zaman iki adalah zaman edan. Nek ora edan ora keduman. Saya anggap gila ini, luar biasa. Di saat dimana masyarakat itu sedang kesulitan, tetapi kita pertontonkan di satu sisi bagaimana uang negara itu dijarah ruyah seperti itu kan oleh banyak pihak, ya. Dan saya punya keyakinan ini akan terus berkembang dan kita juga harapkan agar Johnny G Plate ya harus membuka semuanya agar semuanya jelas dan kita harapkan juga agar Kejaksaan Agung juga terbuka. Ya, jangan kemudian ada yang masuk dalam dokumen pemeriksaan tetapi kemudian tidak muncul di dakwaan. Ya, kita harapkan ya kalau memang itu terlibat dan jelaskan dia menerima. Dan kabar terbaru ada yang mengembalikan 27 miliar. Nanti kita bahas bersama. Apa itu sahabat-sahabat semuanya? Korupsi adalah common enemy. Korupsi adalah musuh bersama. Dia lebih jahat ya karena seharusnya uang itu dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat tetapi dipergunakan untuk jarah ruyah hanya untuk foya-foya seperti itu. Utang luar negeri kita, beban APBN kita cukup tinggi tetapi ternyata di satu sisi korupsi merajalela. Kita harapkan sebagai masyarakat yang taat hukum, kita taat hukum. Tetapi kita sangat berharap agar uang negara betul-betul dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Sehingga masyarakat merasa kehadiran negara, kehadiran pemerintah untuk mengayomi mereka. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.